Oke, baik Pak. Mohon izin, kami sedikit terganggu dengan suaranya Ibu Juliana dari main room, Pak. Masih ini, masih on dia punya mic di Kelompok main 3 room. kurang 1 orang ini. Ya, Ibu mungkin Yasinta. Fenan. Masih ada Mama Yuli punya suara. Iya, besar sekali suaranya Mama Yuli. Terganggu sekali kita. Kelompok 3 Ibu Yasinta Murni, Pak Fenan belum masuk. Iya Pak, masih menunggu mungkin. Masih menunggu Pak Fenan. Di kelompok 3 itu ada Pak Fenan satu, Fenan Susandri. Oh, masih proses. Masih proses itu katanya. Mohon izin Pak, mohon beritahu Ibu Juliana sekali lagi di main room untuk kasih mute mikrofonnya. Atau chat sudah. Tunggu saya telepon. Nah, sudah kayaknya sudah. Belum. Bagaimana kalau lanjut saja kita punya Kak? Itu sudah tidak terdengar suaranya. Masih menunggu Pak Fenan, Ibu. Oh iya ya. Ibu Yasinta Murni, kelompok 3 kurang 1, Pak Fenan. Iya Pak. Beliau mungkin Coba masih kontak Pak proses, Fenan. tapi tidak tahu. Saya Silakan mulai berdiskusi. Oh, jaringan katanya. Pak, refresh, jangan lupa refresh Pak, LMS-nya. Pak Fenan. Pak kirim di grup WA ya. Iya Pak. Pak Fenan, coba masuk melalui link yang dikirim oleh Pak Fasilitator.
Lama Pak Fenannya. Saya punya doa bersama. Kelompok 3, Ibu Yasinta Itu sudah bergabung Pak Fenannya. sudah. Oke, baik. Mohon maaf, agak setengah mati masuknya tadi. Coba kita pikirkan, mungkin ada pernah kita melakukan inovasi. Baik, selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Kakak. Teresia dengan Pak Fenan dan juga Pak Fasilitator. Ya, Hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita nanti pada akhirnya merancang sebuah kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai guru penggerak dari kita bertiga. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita analisis dulu kekuatan dari atau kekuatan nilai guru penggerak yang ada pada kita bertiga. Yuk. Saya mulai dari saya sendiri. Kekuatan yang saya sudah miliki itu ada dua. Yang pertama berpihak pada murid dan juga mandiri. Bagaimana dengan Ibu Teresia? Kalau saya, Kakak, yang saya tulis di Padlet, seperti yang saya tulis di Padlet tadi, yang saya miliki itu untuk sekarang, untuk kolaboratif dan inovatif. Kolaboratifnya yang seperti saya tulis tadi, keterlibatan saya dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian inovatifnya ya saya beberapa tahun terakhir ini kan kami menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya menerapkan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya itu untuk inovatifnya. Oke. Kalau Baik, itu dari jadi- saya. Kalau Oke, jadi Ibu Yasinta tadi itu adalah berpihak pada murid pada murid dan mandiri. yuk Sedangkan Ibu Teresia itu adalah kolaboratif dan dan inovatif. inovatif. Oke. Yuk Kakak. Bagaimana dengan Pak Fenan? Kira-kira kekuatan guru penggerak, nilai guru penggerak apa yang sekarang sudah ada pada Pak Fenansius? ya, terima kasih Ibu. Berdasarkan di awal tadi yang kita isi di link Padlet, jujur saja yang saya sudah terapkan selama ini dari nilai-nilai guru penggerak itu ada dua. Berpihak pada murid dan juga mandiri. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Kalau kita memungkinkan untuk menambahkan dari 5 nilai-nilai guru penggerak itu, kita sepakati mana yang belum kita akomodir, tinggal kita akomodir sebentar. Oke. Baik, terima kasih. Jadi maksud dari diskusi yang kita lakukan pada hari ini itu adalah, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi. Jadi
kita pada akhirnya nanti mampu merancang sebuah kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai guru penggerak yang sudah ada pada kita bertiga. Jadi di sini tadi saya dengan Pak Fenan yang sudah ada kekuatan nilai guru penggeraknya dalam diri kami dua itu sama persis, berpihak mandiri dan nilai mandiri. Sedangkan Ibu Teresia itu ada nilai kolaboratif dan inovatif. Iya. Oke, baik. Iya. Selanjutnya nanti kita akan diminta untuk membuat paparan tugas kita itu dalam bentuk video atau poster atau yang lainnya itu tadi untuk menunjukkan kira-kira kekuatan atau menceritakan kekuatan-kekuatan. Iya, halo? Lanjut, Ya, terus Ibu. Oh, Lanjut, ya, Ibu. baik. Saya pikir room kita yang bermasalah. Bukan. Jadi pada akhirnya nanti kita akan menyusun sebuah paparan materi dalam bentuk video dan seterusnya. Jadi pertama kita sepakati dulu kita punya paparan materinya nanti dibuat dalam bentuk apa. Bagaimana kalau PPT? PPT. PPT yang pakai Canva itu kan nanti ada foto-foto toh. PPT saja Ibu. Foto-foto yang mendukung Oke. mendukung apa kita. Semua Oke, dokumentasi. baik. Berarti presentasi dengan menggunakan media Canva itu maksudnya toh? Iya, begitu. Oke. Iya, Berarti kita sudah sepakat kita nanti akan menyampaikan pemaparan materi dengan menggunakan presentasi media Canva. Lalu berikutnya yang ada di dalam bahan presentasinya kita. Yang pertama nanti itu adalah pemaparan dari nilai-nilai yang kita bertiga sudah miliki itu tadi, termasuk dengan foto-foto dokumentasi kegiatannya. Misalnya saya punya kira-kira kegiatan yang mewakili kegiatan nilai berpihak pada muridnya itu. Kemudian foto-foto dokumentasi kegiatan nilai mandiri. Begitu juga dengan Ibu Teresia punya foto-foto atau dokumentasi kegiatan nilai kolaboratif atau inovatif. iya. Jadi bagaimana itu bisa diakomodir nanti kita punya dokumentasi itu untuk kita kasih masuk dalam presentasi. Iya, kan semoga bisa. Bisa ya? Kita usahakan Berarti harus Mencari. ya, tugas kita setelah ini sebentar adalah mencari, menemukan, kemudian menyatukan dokumentasi-dokumentasi itu juga ya. Nah, Kakak, Iya, Bu. kalau saya punya tadi yang inovatif itu memang selama ini tidak ada dokumentasi untuk melakukan ice breaking. Hmm. Bagaimana kalau yang kolaboratif saya punya ntar Kakak ya? Oke, iya baik. Tidak apa-apa. Intinya ada kita punya foto-foto kegiatan. Lebih dari satu Iya. juga tidak apa-apa. Iya, Ibu. Oh iya. Ya. Kemudian karena saya dengan Pak Fenan punya sama, yang perlu kita sepakati berikutnya adalah satu nilai kekuatan yang kira-kira menjadi nilai kekuatan bersamanya kita dari keempat nilai ini tadi berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif dengan inovatif yang sudah ada pada kita bertiga. Sekarang kita sepakati satu kekuatan, satu nilai yang merupakan kekuatan bersamanya kita dalam kelompok ini. Karena kakak berdua tadi menurut saya nih, karena kakak berdua tadi maksudnya lebih karena yang kita berdua tadi berpihak pada murid, asa itu sudah berpihak Bagaimana pada dengan murid. Pak Fenan? Ya, sepakat Ibu. Kan Oke. Kita pilih Baik. itu saja. Kita lebih pilih yang dominan itu menjadi kekuatan bersamanya Kuat. kita, nilai yang merupakan Berpihak. kekuatan bersamanya kita itu adalah berpihak pada pada murid. murid. Ya, baik. Karena mengapa demikian? Karena orientasi dari inovasi atau inovatif yang dibuatkan oleh Ibu Teresia itu tadi juga pastikan semuanya berpihak Yo. ke murid. Oh, begitu juga kolaborasi yang dihasilkan itu pasti tujuannya bermuara pada kegiatan yang berpihak pada murid. Pada murid. Jadi kita sepakat ya, kekuatan bersamanya kita di kelompok 3 itu adalah nilai berpihak pada murid. Oke, berarti karena itu semua nanti akan masuk dalam materi pemaparan kita di dalam presentasi tugas
Lalu berikutnya, dari kekuatan bersama ini, nilai berpihak pada murid ini, kira-kira nanti kita buat sudah kegiatannya, rencana kegiatannya, atau hal apa yang akan kita buat supaya nampak dalam kehidupan kita selanjutnya, kegiatan yang berpihak pada muridnya. Baik, kegiatan berpihak pada murid ini kalau saya tidak salah itu adalah semua upaya yang kita lakukan sebagai pendidik untuk kepentingan dan kesejahteraan murid. Itu kalau saya tidak salah ya. Yo. Iya, berarti kegiatannya bagaimana? Yang pasti Kalau kita merancang pembelajaran nih. Ya, merancang itu pembelajaran sudah ini. merancang pembelajaran yang kolaboratif, Iya, yang betul. memiliki menggunakan metode-metode yang bervariasi sehingga Betul. siswa itu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua itu kegiatan yang berpihak pada murid itu bagaimana seorang guru membimbing siswa-siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran. Betul. Misalnya lambat membaca, bagaimana cara guru mengatasi siswa-siswa yang seperti itu. Oke. Pembimbingan atau penanganan siswa yang bermasalah ya? Ya, Oke. Bagaimana dengan ini apa? Kegiatan ekstrakurikuler. Melakukan pembimbingan atau pendampingan kegiatan ekstrakurikuler. termasuk itu satu Ibu. Kebetulan di Oke. sekolah kami kita sering melakukan kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, kemudian mading, masukkan saja kegiatan itu. Baik, berarti pendampingan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya. Oke. Kira-kira apa lagi, teman-teman? Mungkin itu saja Ibu. Karena berarti yang pertama tadi itu adalah merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada muridnya. Nanti ini penjabarannya banyak sekali. Iya Ibu. Lalu pembimbingan atau penanganan siswa yang bermasalah. Berarti ini nanti masuknya pembimbingan secara personal dengan melakukan pendekatan yang manusiawi, ya? Kalau saya tidak salah. Kemudian yang ketiga itu pendampingan kegiatan ekstrakurikuler. Sepakat? Sepakat. Baik. Berikutnya yang akan kita bahas itu adalah bagaimana cara kita menyusun kegiatan ini, menyusun materi untuk dipaparkan di tugas kelompok. Tadi sepakat sudah menggunakan media presentasi Canva. Iya. Lalu praktisnya begini, siapa yang akan mendesain karyanya? Siapa yang akan mendesain karyanya? Iya, Sintas. Nanti kita buat grup khusus, kita kirim di situ semua berkaitan dengan dokumentasi kegiatan, begitu. Oke. Ibu Teresia kok bisa keluar dari rapat? Mungkin pengaruh jaringan tadi. Jaringan mungkin. Atau mungkin Ibu Teresia yang di Kecamatan Lelak, kalau listrik mati berarti sekalian mati dengan jaringan. Oh, begitu. Iya. Oh, benar sudah, karena memang barusan listrik mati. Berarti untuk semua ini, berarti Ibu Teresia juga keluar dari rapat gara-gara listrik mati, tetapi tidak apa-apa. Pada sebelumnya kan kita sudah bahas semua yang berkaitan dengan isi di dalam pemaparan materinya nanti. Berarti yang bertugas mendesain itu saya, tapi nanti dibantu oleh kita semua ya. Nanti kita buat grup. Oh iya, sekalian sudah kita bahas siapa yang akan yang berkaitan dengan presentasinya nanti. Yang memaparkan siapa nanti hari Senin? Pak Fenan. Antara kita dua sudah ini, nanti belakangan baru bicara dengan Ibu aku. Halo Pak Fenan.
Selesai. Halo, Pak Fenan? Ya Bu, siap-siap. Jangan marah Bu. Iya. Sebentar Pak, Ibu Astri ada telepon saya. Ini mungkin ada kendala dengan dia bunyi. Sebentar ya Pak. Ya, rupanya Ibu Astri ada masalah dengan laptopnya, Pak. Jadi kita sambil menunggu Ibu Astri bisa bergabung kembali dengan kita lanjutkan diskusi kita mengenai apa namanya teknik pada saat presentasinya nanti. Ya Ibu. Karena Gak baiknya kita bagikan memang siapa yang tugasnya untuk presentasi, kemudian yang memberikan pertanyaan dari hasil presentasi kelompok lain, kemudian yang bertugas menjawab pertanyaan yang dilempar oleh kelompok lain. Kita baik, bagi memang supaya masing-masing bertanggung jawab berkaitan dengan, karena tinggal beberapa hari lagi. Kalau tidak saya salah hari Senin kita presentasi ini tugas hari kelompok. Senin. Betul. Ya, Ibu Astri sudah bisa masuk kembali. Oke. Iya, sudah. Maaf. Oke, Tiba-tiba. baik sudah. Sudah lengkap kembali formasinya kita tiga. Tadi kita Iya, sudah sorry. sepakati tadi 3 kegiatan saja yang akan kita buat nanti untuk nilai keberpihakan pada murid ini, Ibu. Dan terus Iya, Kakak. mungkin tadi IT masih bisa sempat dengar kah yang bertugas mendesain materi presentasinya tadi? Belum. Itu tadi langsung. Belum ya? Oh iya. Belum. Baik, Ibu Iya. bagaimana menurut IT yang bertugas melakukan atau mendesain materi presentasi untuk tugasnya nanti kira-kira siapa? Mungkin IT bisa tangani ini atau bagaimana? Saya belum bisa, belum terlalu mahir. Saya masih belajar ini, Kakak. Baik, karena ini nanti presentasi, sebenarnya sudah bisa langsung dibuatkan video sebenarnya kita punya PPT di Canva itu. Hanya masalahnya saya juga tidak terlalu mahir untuk membuat PPT-nya itu berubah menjadi video. Bagaimana Pak Fenan? Pak Fenan bisa kah? Bisa menggabungkan video di Canva, kecuali kalau PPT sedikit-sedikit. Oh iya, baik sudah. Nanti kalau misalnya ini kita pemaparan materinya buat PPT biasa saja dulu Maksudnya yang memaparkan materi nanti yang membacakan saja itu dulu. Dia punya materi. Ya. Atau nanti kita usahakan, maksudnya Pak Fenan, kalau Pak Fenan yang buat, kalau misalnya kami tahu atau ada kendala apa, kami sampaikan ke IT sudah. Bagaimana kalau begitu? Oke. Praktisnya menurut Ibu Astri ini siapa yang bisa menangani untuk masalah mendesain? Kalau saya Pak Fenan, Kakak Ibu. Oke, Pak Fenan. Oke, siap. Oke. Pak Fenan ya? Oke, baik sudah. Kita sepakat yang bertugas mendesain Pak Fenan. Nanti Pak Fenan setiap setelah itu selesai mendesain, meskipun masih ada yang kurang-kurangnya, itu kalau bisa langsung di-share ke grup. Supaya kalau misalnya ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi, itu boleh kita berikan pendapat lagi di grup. Iya, Kak. Sepakat Nanti kita juga cari. Oke. Baik sudah, kalau kita sudah sepakat, kita beralih ke teknik pas presentasi tugas.
sudah. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan presentasi tugas hari Senin lebih baik kita bicarakan memang. Yang pertama itu nanti siapa yang menjadi moderator itu biasanya karena kita Ya. bertiga saja ini terpaksa kalau menurut hematnya saya moderator sekaligus pemapar materi saja nanti. Itu bagaimana teman-teman? Iyo kakak. Iya, ya. Begitu. Berarti moderator itu sekaligus pemapar materi. Ya. Iyo. Itu siapa? Pak Fenan? Siap. Oke. Berarti nanti Pak Fenan karena beliau yang mendesain paparan materi tugasnya, jadi beliau juga yang akan nanti menjadi moderator dan pemapar materinya. Lalu biasanya ada apa lagi itu? Penanya. Berarti penanya ini nanti fokusnya menanyakan atau memberi umpan balik kepada tugas dari kelompok lain, toh? Nanti tugas untuk menanggapi presentasi. Atau masing-masing kita menyiapkan pertanyaan, sudah kakak, dan menyiapkan jawaban. Supaya begini kak, ini toh, supaya begini kak, setiap kita tidak tahan, namanya tidak menahan apanya tuh hanya untuk satu orang, tapi kita semua kalau ada hal yang perlu ditanyakan ya boleh. Oh iya betul. Saya teringat kita punya PR itu yang nanti pada saat refleksi kah atau mungkin pada saat seperti pemaparan tugas itu kah yang kita harus membuat ucapan terima kasih atau apresiasi tentang nilai yang kita mau belajar dari teman lain itu. Iya. Baik ya, nanti masing-masing kita siapkan, kita siap untuk bertanya. Nanti tinggal nanti kalau misalnya Pak Fasilitator memberikan kesempatan kepada lebih dari satu orang, kita bisa masing-masing kita siap, toh kakak. Oke, siap ya. Lalu siapa yang menjadi penjawab? Itu ya, siapa yang jadi penjawab? Kita 3 orang. Kita bertiga. Tapi lebih baiknya supaya tidak berebutan mikrofon nanti. Lebih baik kita tentukan memang. Ya. Kalau misalnya ini siap-siap sejak kami 2 Ibu Teresia menjawab. Bagaimana ya? Karena Pak Fenan berperan sebagai karena Pak Fenan lumayan juga tadi. Ya. Oke. Ya. Berarti siap-siap saya dengan Ibu Astri untuk menjawab. Iya. Kira-kira apa lagi ya? Saya lupa. Peran di dalam presentasi kelompok. Hanya itu sudah. Oke. Baik. Jangan lupa untuk Pak Fenan, tadi ada kriteria penilaian di desain tuh. Siap, Bu. Nanti kita lihat kembali itu yang usahakan sesuaikan dengan yang item yang harus mendapatkan nilai tinggi itu kan, yang memungkinkan kita untuk mendapatkan nilai tinggi. Siap. Nanti mohon kesediaannya Ibu untuk membuat grup, kemudian kita share di grup itu berkaitan dengan dokumentasi ya. Grup BA ya kan. Misalnya dari 4 nilai grup penggerak tadi, dokumentasinya kita harus berdasarkan nilai-nilai yang kita paparkan, misalnya berpihak pada murid. Nah, kita share di grup sebentar berkaitan yang berkaitan dengan nilai yang berpihak pada murid, kemudian mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Oke. Siap. Segera setelah ini sebentar kita buat grupnya supaya kita sudah bisa langsung berbagi dokumentasi itu. Siap. Nanti kita ke kegiatan yang kegiatan yang akan kita lakukan yang merupakan kekuatan bersamanya kita tadi. Di situ juga membutuhkan dokumentasi kan? Atau bagaimana teman-teman? Ya. Kayaknya kakak. Harus ada dokumentasinya juga. Oh iya. Supaya argumen kita juga diperkuatkan dengan semua dokumentasi yang nanti. Baik.
Ada hal lain lagi yang mau disampaikan di tempat komunikasinya kita ini? Paling itu saja kakak. Coba Ite apa lagi yang apa tadi yang kita menjadi kekuatannya kita tadi yang berpihak pada murid, apa saja tadi? Saya punya tadi langsung mati tadi. Oh iya, kekuatannya kita tadi itu berpihak pada murid, sedangkan kegiatan yang akan kita mau laksanakan itu tadi hanya 3 saja. Yang pertama, merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta berpihak pada murid. Lalu, pembimbingan atau penanganan siswa yang bermasalah dengan melakukan pendekatan heart to heart, dari hati ke hati. Kemudian itu dengan buktinya tadi, dengan dokumentasi. Iya. Saya hanya ada satu dokumentasi pada saat saya sedang berbicara dengan anak yang bermasalah. Kalau yang surat-surat panggilan itu bukti bisa tidak? Itu kan itu bisa kan melakukan pendekatan. Itu jadi satu dokumen. Iya Nanti coba saya cari lagi tuh Karena itu juga berkaitan dengan pembinaan, berkaitan dengan siswa yang bermasalah. Iya, betul. Kemudian ada pendampingan kegiatan ekstrakurikuler. Ini kita pasti banyak dokumentasinya. Yang menyenangkan itu misalnya proses pembelajaran yang menggunakan apa maksudnya menggunakan apa sekitar kah, apa media-media di sekitar kah, bisa ini? Iya, bisa. Nanti saya bisa kirim di Pavenan ya. Iya. Kalau misalnya kita punya media, kita punya paparan tugas bisa dibuat dalam bentuk video, itu lebih bagus lagi karena nanti bisa diakomodir video dokumentasi itu tuh kakak, video foto-fotonya itu tuh. Iya, mungkin ada kita punya video pembelajaran selama ini yang sempat kita kegiatan pembelajaran yang sempat kita video. Iya, video itu itu kalau saya ada beberapa yang anak-anak sedang bermain peran begitu, sedang berdialog menggunakan bahasa Inggris, kita bermain peran. Kemudian ada kegiatan diskusi. Saya hanya ada foto saja. Pokoknya nanti selalu konsultasi dengan Pavenan. Pavenan nanti bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain itu paparan materi. Kalau misalnya ada yang mau kita bisa masukkan video, nanti boleh minta videonya. Ada beberapa di saya, video kegiatan pembelajaran. Iya, begitu saja kakak. Biasanya di Canva kan ada tambahkan video kayak video. Iya, ada itu. Iya. Atur saja nanti Pavenan. Siap. Pokoknya saya percaya Kami Pavenan. percaya. Jangan lupa sambil melihat itu, lihat juga dia punya aspek penilaiannya itu Kak, supaya kita berpatokan pada aspek penilaian yang memungkinkan kita mendapatkan nilai yang lebih besar begitu, yang besar. Mungkin ada hal lain lagi yang mau disampaikan. Saya tidak tahu kita punya waktu untuk berdiskusi ini berapa menit. Sepertinya hampir setengah jam diberi waktu kita untuk berdiskusi. Kalau menurut saya tadi Ibu, karena kita sudah bahas tadi mulai dari persiapan kita, merancang materi, kemudian kita sudah bagi tugas untuk persiapan pemaparan materi yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Saya rasa mungkin diskusi kita cukup itu saja. Nanti kita banyak diskusi di WhatsApp berkaitan dengan materi. Iya.
untuk mendukung nilai-nilai dari guru penggerak untuk kita semua di grup. Oke, baik. Nah, jangan lupa kita bertiga juga harus siapkan itu kira-kira yang menjadi PR-nya kita yang dari tadi malam Pak Fasil sudah ingatkan kita itu. Di samping mengerjakan tugas ini, jangan lupa lagi kita punya tugas-tugas yang lain di LMS. Bagaimana Pak Fenan punya? Sudah lengkap semua kegiatan di LMS? Tugas. Saya punya satu, saya baru lihat tadi yang modul apa? Ada satu yang menceritakan nilai-nilai. Saya baru lihat, oh saya belum kerja ini. Menceritakan nilai positif dan negatif itu kakak. Oh iya, yang Saya menceritakan lupa tentang nilai guru penggerak ini tadi toh, satu kekuatan yang bukan kakak, yang satu yang di awal sekali mana? Saya lupa padahal saya belum kerja. Oh iya, yang di forum itu, yang di forum diskusi. Kan, mana saya lihat nih. Yang setelah diagram trapesium apa itu kakak? Oh iya. Eksplorasi konsep. Mungkin selanjutnya harus biasa kalau misalnya ada di eksplorasi konsep itu harus biasakan dari Dari awal. mengikuti semua nomornya. Iya, jangan lompat-lompat. Saya Itu tadi ingat yang seperti Pak Fasil katakan bahwa kalau misalnya ada nomor atau bagian yang kita lompat, tidak centang hijau di Pak Fasil punya LMS. Iya. Jadi kelihatan sekali siapa yang lompat-lompat bacanya. Kerjanya. Apa itu? Apa namanya itu tadi? Satu titik yang mulai dari diri. Saya lupa itu. Oke. Oh iya, yang mulai dari diri. Tugas satu refleksi. Itu yang saya belum ini. Itu ya, merancang. Oke. Mungkin kita bahas sedikit ya tentang yang merancang pembelajaran itu tadi, merancang pembelajaran berpihak. Yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Oh, yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Oh ini ada Pak Fena. Ada buktinya merancang pembelajaran menyenangkan. Nanti untuk referensi saja nanti kita bisa lihat bersama nanti di YouTube. Tapi hanya untuk sebagai bahan referensi saja kira-kira. Ya, katakan. Atau urutan pemaparan dalam materi kita seperti apa. Iya, betul. Nah, untuk referensi. Iya, hanya kita lihat di sana. Referensi. Ya. Merancang pembelajaran ini berarti sudah termasuk ya punya asesmen nanti, jangan lupa. Kita buat apa kakak RPP kah? Semacam satu RPP. Untuk dilampirkan RPP-nya juga mungkin tidak, hanya kita mungkin menceritakan dalam bentuk gambar kira-kira kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang akan kita buat. Seperti itu. Ya, betul. Ada keterwakilan gambar itu yang nanti bisa dipaparkan kepada teman-teman toh. Ya, begitu saja. Tadi salah satunya itu singkat, padat tapi jelas toh. Iya. Kemudian nanti pembimbingan atau penanganan siswa yang bermasalah ini nanti
eh, berarti termasuk analisis siswa ya, apa namanya, analisis siswa yang bermasalah. Analisis kasus siswa. Anal, Berarti anunya, harus dari awal, misalnya satu orang siswa yang kita ambil atau angkat tuh, berarti dari awalnya yang harus kita ikuti itu kakak? Siswa yang bermasalah bukan hanya berkaitan dengan siswa yang masalah fisik ataupun kekerasan di sekolah, tetapi juga masalah dalam konteks belajar. Misalnya, iya betul. Nah, jadi kalau misal itu betul Pak Fenan. Jadi maksudnya mungkin tidak mesti harus siswa yang kita harus amati siswanya dari awal. Mungkin maksudnya kita nanti angkat misalnya pembimbingan atau penanganan siswa yang bermasalah. Mulailah dari analisis masalah siswa mungkin ya. Iya. Mulai dijelaskan misalnya anak yang mengalami masalah dalam belajar. Masalahnya itu lebih detail lagi, kira-kira masalah apa? Misalnya kurang konsentrasi, kayak begitu. Tidak berkonsentrasi selama kegiatan pembelajaran. Kalau kehadiran, mulai dari kehadiran itu juga termasuk. Bisa. Ini Iya, iya. Itu tadi kan bagian masuk dari analisis. Itu kan kegiatan analisis masalah siswanya toh. Bisa jadi kehadirannya, kemudian ini masalah belajar. Masalah belajar itu tadi kan. Ya. Masuk sudah ke apa itu tadi Gunung Es. Iya. Jadi pembiasaan tuh. Iya betul. Kemudian setelah analisis masalah itu kan kita lakukan pendekatan. Iya. Setelah dalam melakukan pendekatan ini kan kita mencari tahu sumber masalahnya. Ya. Setelah melakukan pendekatan, baru kemudian kita mencari solusinya, ya atau tidak? Kan itu dia punya sistematikanya, toh? Jadi usahakan nanti mungkin dipaparkan begitu, Pak Firman. Misalnya kegiatan merancang pembelajaran yang yang kreatif dan menyenangkan. Kira-kira yang pertama dilakukan itu apa? Misalnya kasih gambar, misalnya guru merancang RPP, guru membuat RPP kayak begitu. Kemudian guru menggunakan media, mungkin ada fotonya. Biar bukan fotonya kita, nanti ambil saja foto dari Canva itunya toh. Bisa toh. Untuk menjelaskan kegiatan itunya nanti kan. Kan bisa itu tuh kakak. Kecuali foto yang pas kita punya kekuatan itu tadi memang harus foto aslinya yang kita punya. Kemudian yang ketiga itu pendampingan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ini mungkin bisa kita kasih masuk kita punya foto-foto toh. Misalnya analisis minat dan bakat siswa, kayak gitu. Baru ini nanti kakak. Ini nanti yang untuk masing-masing kita kak yang punya kekuatan. Berarti dibuatkan per nama oleh Pak Fer, misalnya per individu kak, per ibu itu punya, kakak punya, terus ditampilkan dengan bukti-buktinya, Pak Feran punya, saya punya, begitu. Tidak. Kalau menurut saya ini kan tadi sudah menjadi kegiatan yang merupakan kekuatan bersamanya kita toh. Kita satukan saja. Oh ya, boleh. Yuk. Kayak begitu saja. Misalnya tadi kalau kita mau list dia punya aktivitas di dalam kegiatan yang kita rancang itu tadi tuh kan. Misalnya tadi pendampingan kegiatan ekstrakurikuler yang pertama kita buat itu kan analisis bakat dan minat siswa gitu toh. Baru kemudian membuat kegiatan ekstra atau membuat kegiatan ekstrakurikuler kah yang mewadahi atau sesuai dengan minat siswa begitu kayak begitu dan kita cari dalam kalimat. Iya. Baru pendampingan yang terakhirnya toh kita dampingi siswa-siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan tadi ini kita punya kegiatan ini selain 3 ini. Sudah cukup. Sudah pas ini yang penting kita dalami baik-baik ini. Iya. Dalami baik-baik, pelajari, kaitkan dengan apa materi di 1.2 ini.
Oke. Aduh, Mama Juli nih bocor semua di mereka punya kelompok. Mantap mereka punya. Tidak, takutnya Pak Fazil sudah masuk di main room lagi. Terus ini Ibu Astri, Pak Fenan, bagaimana Ya. dokumentasi kegiatan nilai mandiri ITE punya? Dokumentasi apa yang ITE mau tawarkan nanti kas masuk di sana? Yang di atas tadi ya, yang kita punya kekuatan pribadi tadi itu, kekuatan GP pribadi tadi itu. Kaitan dengan dokumentasi mandiri. Nilai mandirinya. Aktivitas Kalau yang dia ada di PMM. Bisa tidak itu? Kebetulan kami di sekolah selama ini sering melakukan kegiatan ekstra seperti pramuka. Kita ambil saja dokumentasi siswa yang sedang melakukan suatu kegiatan. PBB secara kemudian kita ambil Oh iya. yang di dalam dokumentasi itu tidak termasuk kita. Artinya hanya anak-anak saja di situ. Oh, baik. Kita Ambil yang satukan dulu kita punya persepsi tentang nilai guru penggerak ini ya. Iya kakak. Iya. Kalau saya tidak tahu menurut Pak Fenan dengan Ibu Teresdanya semua. Kalau menurut pemahamannya saya, nilai guru penggerak ini adalah potensi yang ada di dalam dirinya kita, kekuatan yang ada di dalam dirinya kita. Memang pada akhirnya nanti memang orientasinya kepada siswa. Hanya kalau misalnya tadi yang saya dengar dari Pak Fenan itu nilai mandiri itu yang mau dikasih masuk nanti adalah dokumentasi tentang kegiatan siswa. Karena kalau nilai mandiri itu adalah itu nilai yang berasal dari inisiatif sendiri begitu. Misalnya kita mengikuti pelatihan atau pengembangan diri itu atas inisiatif sendiri. Oh, berarti kita masukkan seperti ya misalnya selama ini kita pernah mengikuti kegiatan seminar, kita masuk kegiatan-kegiatan itu ya, dokumentasi itu. Seperti itu mungkin kayak pelatihan-pelatihan. Kemudian mungkin ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak harus bergantung pada orang lain itu mandiri. Lalu praktisnya itu adalah bertanggung jawab pada tugas, itu juga mandiri. Kalau menurut saya juga iya kakak. Kalau yang 5 peran guru penggerak itu memang lebih ke kita. Nah dampaknya adalah ke anak-anak. Iya, Kalau mandiri itu dari kita, maksudnya seperti yang Ite bilang di forum diskusi itu yang kegiatan mandiri seperti mengikuti pelatihan yang atas inisiatif sendiri begitu, bukan diperintah tugaskan bukan begitu. begitu. Macam begitu kan, misalnya ada pelatihan apa begitu. Tapi karena dari diri kita gitu, bukan dari atasan atau karena suruhan siapa gitu. Iya. Seperti itu. Kemudian ketika kita bertanggung jawab melakukan tugas itu juga misalnya tanpa harus begini Kak, kita melakukan tugas itu karena takut atasan, karena penilaian, tapi kita bertanggung jawab begitu atas inisiatif sendiri gitu. Itu juga bisa kita jadikan sebagai kekuatan nilai mandirinya kita. Itu maksudnya. Webinar saja bisa tuh. Webinar kan kita mandiri tuh. Webinar yang ada di kayak pelatihan mandiri itu boleh di PMM atau boleh juga di banyak itu tuh di tempat lain gitu. Iya. Kemudian kolaboratifnya Ibu? Yang kolaboratif itu kalau saya ya kita bekerja sama dengan anak-anak, dengan teman-teman guru. Misalnya kalau misalnya Canva ini kita bisa kolaborasi dengan teman-teman guru, kita bisa berbagi toh. Gitu. Iya, betul. Nah, kita masukkan berkaitan kolaborasi ini kalau menurut saya kita masukkan semua dokumen
dokumentasi kita selama di sekolah ketika kita melakukan pertemuan. Kita masukkan dokumentasi itu hanya formulasi kalimatnya kita harus apa? Kita harus sama-sama buat formulasi kalimat. Iya, Oke, Kak. siap. Jadi kalau menurut saya intinya nilai kolaboratif ini adalah kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Iya. Itu. Oh, Iya. Iya. Kemudian inovatif. inovatif, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi sebentar Ibu Teres ya. Iya, Kakak. Kalau inovatif itu memang seperti yang saya tulis di saya punya tugas-tugas di LMS itu, inovasi itu memang inovatif. Kalau berbicara tentang inovatif itu banyak ya orang yang berpikir atau menghubungkannya dengan kemampuan di bidang IT atau penggunaan IT di dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya inovasi itu adalah perubahan-perubahan kecil, ide-ide yang merubah, ide-ide yang kayak menurut kita ini kayaknya harus diperbaiki. Paling enaknya seperti ini, seperti itu juga sudah termasuk inovasi itu. Kalau menurut saya inovatif. Di sini bukan inovasi. Kalau inovasi mungkin dia lebih mengarah ke IT ya. Sedangkan kalau inovatif itu sudah termasuk kayak kita ide apa saja yang membawa perubahan kecil di sekitar kita itu sudah inovatif. Itu dari saya. Kalau saya, Kakak, inovatif itu kalau saya suatu yang baru, yang berbeda. Ya, Maksudnya ya itu hal yang baru yang belum pernah diterapkan. Seperti itu. ya. Kalau saya inovatif dalam pembelajaran ya memang seperti yang kita bilang tidak harus penggunaan IT. Oleh itu menjadi salah satunya. Misalnya, Iya, betul. Canva, Salah itu kan satunya. inovasi. Nah, itu kan inovasi. Itu kan tidak pernah dibuat. Nah, itu inovasi itu yang baru. Kemudian ice breaking itu kan satu inovasi. Ya, inovatif, hal inovatif. Kemudian pembelajaran lain misalnya mendengarkan musik ke anak-anak. Itu kan tidak pernah dilakukan, mendengarkan musik saat melakukan anak-anak latihan soal gitu. Kemudian ada hal baru lagi bagi Bapak Ibu guru, itu masuk sudah yang tidak pernah ada di kegiatan guru-guru ya. Itu menjadi salah satu inovasi, hal baru yang tidak pernah ada. Mungkin seperti itu ya kalau menurut saya. Betul, itu tadi yang saya bilang kayak ide-ide sekecil apapun dari dalam diri kita untuk melakukan sebuah perubahan seperti itu kayaknya nilai inovatif. Iya, begitu. Iya, memang harusnya tadi kita bahas atau kita satukan persepsi kita punya tentang nilai guru penggerak ini di awal kayaknya. Iya. Mungkin masih ada waktu, boleh. Iya. Kolaborasi sudah, inovatif sudah, reflektif. Reflektif ini sepertinya dari kita tiga ini dilihat dari yang sudah diakui tadi itu tidak ada yang punya memang atau saya tidak pernah saya belum ada yang punya kekuatan. Mungkin sudah ada, hanya belum maksimal mungkin. Kalau saya sih belum konsisten untuk buat itu. Belum maksimal dan belum konsisten. Iya. Nilai refleksi ini sangat tidak berpengaruh terhadap dampak dari proses pembelajaran bagi peserta didik. Iya. Kalau kita tidak melakukan refleksi itu kan berarti kita tidak membuat sebuah perubahan, toh? Iya. Makanya 5 peran ini kalau menurut saya Kakak, 5 ini sangat berperan. Refleksi itu juga termasuk sangat berperan, membawa perubahan untuk anak-anak. Makanya dia masuk dalam 5 peran itu. Betul sekali. Dan mengapa belum masuk dalam kekuatan yang kita miliki itu tadi? Kelemahannya kita adalah kita selama ini belum maksimal dan belum konsisten seperti yang Ite sampaikan itu tadi. Sehingga kita merasa bahwa kekuatannya belum sampai ke situ. Iya. Kalau saya Kakak, bukan sepertinya begini Kak, sekarang lagi mengakui kesalahan. Kalau refleksi saya rasa, menurut saya yang benar. Saya punya pembelajaran yang penyampaian materi yang benar. Anak-anak yang memang kurang minat, kurang niat untuk ikut pembelajaran. Begitu. Makanya refleksi ini memang tidak menjadi kekuatan untuk saya tadi. Iya.
Dan kalau saya tidak salah ini, memang tujuan dari reflektif ini, nilai reflektif ini adalah melakukan refleksi pada praktek mengajar. Iyo. Iya. Ya. Bagaimana menurut Pak Fenan? Mana suaranya Pak Fenan? Oke, kalau menurut saya berkaitan dengan nilai yang dimiliki oleh guru penggerak, salah satunya refleksi. Jujur saja selama ini kami di SD ini selalu menganggap bahwa nilai tersebut tidak berdampak untuk proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Tetapi ketika saya memasuki modul 1.2 ini, saya merasa mulai menggugah hati untuk melakukan hal ini. Iya. Itu sangat penting dalam proses pembelajaran supaya tercapai tingkat pemahaman peserta didik. Selama ini refleksi ini seolah-olah siswa yang mengalami masalah. Nah, kita belum pernah melihat diri kita, contohnya penggunaan media atau metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, kita mestinya harus melihat karakter siswa, juga kemampuan siswa. Baru kita memilih metode. Oh, karena karakter siswa saya seperti ini, maka metode yang pas untuk karakter ini adalah ini. Sehingga saya berpikir setelah ini, saya mulai berjanji pada diri saya untuk melakukan Iya. Betul sekali Pak Fenan, memang saya iya. begitu. Jadi memang kita yang sudah masuk dalam pendidikan guru penggerak ini, saya merasa tiap hari semakin bersyukur sejak bisa masuk dalam kesempatan, bisa dapat kesempatan yang luar biasa ini. Kita belajar banyak hal. Iya, betul. Sedangkan nilai berpihak pada murid ini sebenarnya menurut saya luas sekali, dan kembali ke yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, itu dasarnya adalah pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan itu berhamba pada anak, ya. Dalam kegiatan pembelajarannya kita itu memang nilai, setiap guru yang punya nilai berpihak pada murid itu adalah guru yang luar biasa menurut saya. Karena kalau menurut saya, kalau kita punya nilai berpihak pada murid, maka segala hal, mulai dari nilai reflektif, nilai mandiri, nilai kolaboratif, nilai inovatif, itu pasti ada dari dalam diri kita untuk belajar dan semakin terampil dalam mengelola nilai yang lain itu. Asalkan di dalam diri kita itu sudah ada nilai berpihak pada murid, itu menurut saya. Menurut saya dasarnya adalah itu. Iya, betul Kak, seperti itu. Saya tadi kenapa tidak mengambil itu, kekuatan berpihak pada murid, karena memang selama ini ya tidak terlalu menonjol pada diri saya itu yang berpihak pada murid. Begitu. Setelah membaca modul ini ternyata memang harus seperti itu. Tujuan semuanya adalah berpihak pada murid seperti yang kita katakan tadi. Betul sekali, bahwa bagaimana? Memang kalau kita kait ya, lanjutkan. Filosofi pendidikan bahwa seorang guru itu menghamba pada murid, sangat connect sebenarnya dengan nilai guru penggerak yang pertama, berpihak pada murid. Iya. Jadi kita mesti sebagai seorang pendidik itu, kita harus mampu memahami semua situasi yang terjadi dalam kelas. Tidak hanya situasi dalam kelas, kita juga harus mampu memahami setiap karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga kita segala apa yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran itu, ketika kita mampu memposisikan diri kita dengan baik, maka apa yang kita inginkan dalam proses pembelajaran itu akan tercapai. Iya. Mulai dari pemilihan metode, media, kemudian kata-kata yang kita gunakan juga sangat berpengaruh pada karakteristik seorang anak. Iya, betul. Betul sekali. Saya sepakat sekali Pak Fenan. Iya. Memang bagus sekali nanti kita punya pemaparan materi tugas ini.
kalau misalnya nanti kita berhasil buat desainnya dengan baik, karena memang pesan yang mau kita sampaikan itu sangat luar biasa nanti, bahwa segala sesuatu nilai, kalau menurut saya pribadinya, tidak tahu menurut Pak Fenan dengan Ibu Teresnya, dasarnya itu adalah sebagai guru itu kita harus punya nilai berpihak pada murid seperti yang disampaikan. Sehingga kalau kita punya keinginan berpihak pada murid, maka otomatis kita mau melakukan refleksi. Dari refleksi ini maka secara mandiri kita akan mau belajar lebih baik lagi, mengembangkan diri, potensi dan lain-lain. Lalu setelah kita berhasil mengembangkan diri, kita berkolaborasi, berbagi praktik baik tersebut dengan teman-teman, lalu ditambah dengan nilai inovatif, maka jadilah perubahan yang luar biasa di sekolah kita, dan anak-anak kita pasti selamat dan bahagia. Itu sih nanti yang akan kita mau tonjolkan kita punya presentasi kelompok ini. Dan perlu mendalami betul-betul mempelajari ini modul 1.0 apakah supaya presentasi pertanggungjawabannya kita Iya, mantap loh. betul. Bagaimana? Mungkin ada lagi, kita sudah bahas dulu, ini banyak sekali yang kita belajar ini tentang nilai guru penggerak. Bagaimana dengan perannya? Kita dari tadi ini belum pernah menyebut ini peran guru penggerak. Bagaimana kalau masih diberikan kesempatan kita diskusi tentang peran guru penggerak ini? Banyak hal yang saya tidak tahu tentang ini peran guru penggerak ini. Mungkin ini nanti bisa jadi modalnya kita juga untuk menjawab teman-teman punya pertanyaan di diskusi. Yang pertama, kalau saya tidak salah, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Yang saya mengerti di sini sebagai pemimpin pembelajaran itu maksudnya sebagai guru kan, sebagai pendidik. Atau? Iya, Kakak. Iya, sepemahamannya saya juga seperti itu, sebagai guru. Maksudnya kita seperti nahkoda dalam pembelajaran, mau mengarah kemana ini pembelajaran. Di dalamnya itu ada pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, itu pemimpin pembelajaran. Inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul. Mungkin tiga nilai itu yang ada di dalam pemimpin kalau menurut saya. Berarti memang guru ini seperti dalam lagu nih, mau dibawa kemana anak-anak itu tergantung dari pemimpinnya itu. Iya, sama seperti di sekolah, Kakak. Sekolah itu bermutu, berkualitas itu ya tergantung dari pemimpinnya juga toh. Kalaupun guru-gurunya hebat tapi pemimpinnya lepeng-lepeng saja, tidak mau menerima perubahan, ya tidak akan menjadikan satu sekolah yang berkualitas atau bermutu. Ya, berarti meluas lagi nih istilah. Bagaimana Pak Fenan? Pak Fenan, menurut Pak Fenan ini pemimpin pembelajaran dimaksud ini guru kah atau juga termasuk sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan? Kalau menurut saya berkaitan dengan pemimpin pembelajaran itu, jujur saja kalau selama ini ketika melihat dalam satu sekolah ada yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, ada yang sudah selesai, kemudian ada guru yang sama sekali belum mengikuti. Ketika kita melihat dari luarnya, dalam proses pembelajaran maksudnya, saya melihat selama ini, kebetulan di sekolah saya, sudah ada 3 orang guru yang sudah selesai mengikuti kegiatan guru penggerak. Saya melihat proses pembelajarannya itu memang agak lain dengan guru-guru yang lain. Maksudnya berubah tambah lebih baik atau berubah tambah lebih buruk? Tambah lebih baik. Dari selama ini baik-baik saja, ketika sudah mengikuti guru penggerak, proses pembelajaran itu sangat menyenangkan, sangat lebih baik. Kemudian siswa-siswa juga sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran karena seorang guru penggerak itu memiliki berbagai metode
dalam membuat situasi kelas itu nyaman untuk siswa. Kemudian game-game juga mereka selipkan dalam proses pembelajaran. Ketika siswa sudah mulai jenuh, diselingi dengan game atau ice breaking. Saya berpikir ini yang menjadi perbedaan antara guru yang mengikuti guru penggerak, kemudian guru yang belum sama sekali mengikuti guru penggerak. Karena jujur saja, dalam pendidikan guru penggerak itu begitu banyak teori-teori yang memperkuat kita. Kemudian pengalaman-pengalaman baik dari fasilitator, kemudian pengajar praktik, juga teman-teman CGP lain. Di guru penggeraklah kita curahkan semua pengalaman itu sehingga kita diperkuatkan dalam memimpin suatu proses pembelajaran. Memang benar bahwa guru penggerak itu berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Benar sekali itu. Iya. Bagaimana dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin satuan pendidikan, Bapak? Itu kalau dibilang cukup strategis dalam suatu lembaga pendidikan. Karena ia mampu mengelola pelajaran yang menyenangkan bagi siswa, juga menyenangkan bagi dirinya sendiri. Siswa tidak jenuh untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mereka memiliki semangat. Karena apa? Karena dalam proses pembelajaran di dalam kelas, perannya itu sudah mulai curahkan di dalam kelas. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dari yang sebelumnya belum pernah melakukan ice breaking, ketika sudah mengikuti guru penggerak, dia mulai menerapkan apa yang ia sudah dapat dari pendidikan selama 6 bulan. Iya. Kalau saya lanjut. Itu sudah selesai. Kalau saya yang peran sebagai peran pemimpin dalam satuan pendidikan, itu kan mungkin berangkatnya dari dia punya nilai-nilai yang sudah ada di dalam guru penggerak, bisa inovatif, kolaboratif. Itu dia bisa inovatif melakukan sesuatu yang tidak pernah ada yang belum pernah ada, hal baru yang belum pernah ada di satuan pendidikan itu. Misalnya ya penerapan senyum, sapa, salam, sopan, santun itu. Misalnya itu kan belum pernah ada. Dia bisa sosialisasikan bersama guru-guru, menyampaikan itu menjadikan itu sebagai pembiasaan satu sekolah. Kemudian kolaborasi, ya dia bisa berkolaborasi penggunaan Canva. Ini kan tidak semua guru, ini juga hal baru. Dia bisa kolaborasi, sudah dia buat sosialisasikan. Kemudian komunitas belajar, komunitas praktisi, apa namanya itu, pembenahan misalnya dari perpustakaan yang tidak menarik menjadi perpustakaan yang menarik. Itu sudah dia menjadi pemimpin dalam satu satuan pendidikan. Dia melakukan satu perubahan. Betul. Berarti peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran ini berarti sebagai guru dan juga sebagai pemimpin satuan pendidikan, ya, bisa diterjemahkan seperti itu. Tidak, kalau pemimpin pembelajaran, khusus pembelajaran kayaknya. Oh iya kan, berarti ada dia punya peran yang lain sebentar. Iya betul-betul, mungkin bisa masuk di peran yang lain. Kalau yang saya tahu itu yang saya tulis kemarin dari modul, ada pemimpin pelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan pimpinan murid, penggerak komunitas praktisi, itu peran. Oh itu. Iya, 5 peran guru penggerak itu yang saya baca kayak jadi modul gitu. Oh iya. Baik, sudah. Kalau penggerak komunitas praktisi ini, Bu, kalau saya di sekolah itu memang yang menggagas komunitas belajar di sekolah itu saya, sehingga saya jadi ketua penggeraknya di sana. Baik, Bapak Ibu, waktu diskusi lagi 1 menit lagi, supaya segera kembali ke main room, Bapak Ibu. Oke. Ya, Pak Fasil. Sudah ada pemberitahuan dari Pak Fasil. Baik, Bapak Ibu semua, kita kembali ke main room karena waktu diskusi sudah 90 menit, ya.
Lumayan seru Bapak Ibu Baru berdiskusi. tutup ini. Kita langsung ke main room semua ya. Ditunggu 1 menit ya. Keluar. Oke, siap. Ditunggu di main room Bapak Ibu.